Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian dan para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, marilah kita mulai untuk mengadakan kajian kitab Wasaya Al-Aba lil Abna, nasihat para orang tua untuk anak-anaknya. Ini sebagai muqaddimah, sesi pertama terkait dengan kajian kitab Wasaya Al-Aba lil Abna yang ditulis pada tahun 1326 Hijriah, atau kitab ini ditulis pada tahun 1905 Masehi, sekitar 119 tahun yang lalu, yaitu yang ditulis oleh Syekh Muhammad Syakir bin Ahmad bin Abdul Qadir bin Abdul Waris Al-Jirjawi. Kenapa ditambah Al-Jirjawi? Karena beliau dilahirkan di kota Jirja. Kota Jirja itu sebelah barat Sungai Nil, sekitar jaraknya 500 tahun ke barat. 500 tahun di 500 km kok, 500 km jarak antara Kairo Mesir dengan kota Jirja. Kemudian disebut juga Al-Hasani, nisbat kepada anak cucu Imam Al-Husain bin Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi keturunan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Juga disebut Al-Hanafi karena memang beliau bermadhab kepada Imam Abu Hanifah, kepada Imam Hanafi. Yang terkenal Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah itu adalah seorang imam mazhab yang pertama, seorang alim alama yang kemudian bikin mazhab yang pertama. Ini sedikit kami akan menyampaikan terkait dengan karomah beliau, karomah Imam Abu Hanifah sebagai mazhab yang diikuti oleh Syekh Muhammad Syakir. Yang pertama adalah salah satu karomahnya, beliau itu selama 40 tahun tidak pernah tidur malam. Bahkan beliau itu kalau sholat subuh, wudu yang dipakai sholat subuh itu adalah wudu yang diambil untuk sholat isya. Sehingga semalaman beliau tidak tidur dan semalaman juga beliau tidak batal wudu. Itu imam yang diikuti oleh Syekh Muhammad Syakir, pengarang kitab Wasaya Al-Aba lil Abna. Mazhab beliau berkembang di kalangan umat muslim Sunni di kawasan Afghanistan, di kawasan Irak, di kawasan Persia, Mesir, Turki, Cina, Rusia, dan sebagian di Afrika Barat, juga berkembang di daerah Maroko,
Tetapi akhirnya di daerah Maroko ini mazhab itu bergeser atau kegeser oleh mazhab lain, yaitu mazhabnya Imam Maliki yang terkenal dengan mazhab yang kedua. Beliau Imam Abu Hanifah wafat pada usia 68 tahun saat beliau dipenjara oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Kenapa dipenjara? Karena beliau Imam Abu Hanifah menolak untuk dijadikan sebagai hakim. Karena menolak, akhirnya dipenjara oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, dan kemudian beliau meninggal di penjara akibat dipukuli sampai meninggal dunia di penjara. Ada cerita lain, beliau tidak dipukuli di penjara, tetapi dikasih makan dan diisi racun sehingga beliau wafat atau meninggal dunia. Para jamaah sekalian, pada saat beliau wafat, kemudian terdengarlah kepada seluruh dunia pada waktu itu, padahal belum ada WA, belum ada HP, dan lain-lain. Pada saat itu, jenazah atau sholat jenazah yang dilakukan untuk Imam Abu Hanifah itu sampai mengalami 6 gelombang, dan satu gelombangnya berisi orang atau jamaah sekitar 50.000 orang. Jadi kalau 50.000 orang itu dikalikan 6, ketemulah 300.000, sekitar 300.000 orang. Begitulah imam mazhab pertama yang diikuti oleh Syekh Muhammad Syakir, pengarang kitab Wasaya Al-Aba lil Abna. Selanjutnya beliau juga disebut Al-Khalwati. Kenapa begitu? Karena beliau bertarekat kepada tarekat Al-Khalwatiyah yang didirikan oleh Syekh Umar Al-Khalwati di kota Herat di Khurasan, sekarang terletak di Afghanistan Barat. Kalau di Indonesia, tarekat Khalwat ini atau Khalwati ini berkembang di daerah Sulawesi Selatan dengan menyandarkan kepada nama pembawanya, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Kemudian beliau juga Syekh Syakir juga disebut Al-Azhari. Kenapa? Karena beliau belajar di Al-Azhar, dan karena beliau menjadi wakil Al-Azhar, dan beliau tamat pendidikannya sampai kemudian bekerja juga di Al-Azhar. Beliau Syekh Muhammad Syakir sebagai Ra'isul Ulama, sebagai ketua ulama Iskandaria atau Alexandria, kota pelabuhan yang terletak di pesisir laut Mediterania. Kemudian beliau Syekh Muhammad Syakir lahir pada hari Jumat Wage 14 Syawal, atau ada yang mengatakan Sabtu Pon 15 Syawal, tahunnya 1282 Hijriah, atau tanggal 2 Maret 1866. Itu lahirnya Syekh Muhammad Syakir. Sedangkan wafat pada jam 8 pagi waktu setempat pada hari Kamis tanggal 11 Jumadil Awal tahun 1358 Hijriah, atau tanggal 29 Juni 1939 Masehi. Berarti beliau berusia 73 tahun. Sedangkan waktu menulis kitab Wasaya ini itu saat beliau berusia 39 tahun, yaitu 1905 dikurangi 1866, ketemulah 39. Lalu kemudian kitab yang dikarang beliau, kitab Wasaya Al-Aba lil Abna ini ada 5 kandungan setidaknya, yaitu yang pertama kandungan tentang akhlak kepada Allah, seorang hamba kepada Tuhannya, akhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada pendidik atau guru, atau adab peserta didik, dan yang kelima
tentang macam-macam akhlak, baik yang mahmudah maupun yang madhmumah. Karena itu saya katakan bahwa akhlak itu adalah, atau budi pekerti itu ialah gerakan refleks, gerakan spontan seseorang, baik ucapan maupun perbuatan maupun sikap, yang kemudian mengakibatkan orang lain merasa dihargai, merasa dihormati, merasa diorangkan, merasa damai, dan itulah yang dinamakan akhlakul mahmudah atau akhlak terpuji atau budi pekerti luhur, karena ada budi pekerti yang tidak luhur. Jadi misalnya gerakan spontan, gerakan yang refleks yang dilakukan oleh seseorang yang kemudian mengakibatkan orang lain itu merasa tidak dihargai, merasa tidak dihormati, merasa tidak diorangkan, merasa tidak nyaman, maka perbuatan orang tersebut akhlaknya adalah akhlak yang tercela, budi pekerti yang tidak luhur, atau akhlakul mazmumah. Itulah awal atau muqaddimah pengantar daripada kitab Wasaya al-Aba lil Abna. Nah, sekarang marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ata alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ay abtadi'u, tegese miwiti sapa ingsun bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah, ar-rahmani kang paring rahmat, kang paring welas asih, kelawan globale rahmat, ar-rahimi kang paring rahmat kanthi detail-detaile nikmat utawa rahmat. Alhamdulillah sekali puji kuliah tetap kudu Gusti Allah Ta'ala. Segala puji itu hanya untuk Allah. Di sini kita tekankan bahwa segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang yang berhak dipuji hanyalah Allah Ta'ala. Dan memang Allah Ta'ala maunya minta dipuji. Setidaknya minta diakui bahwa Allah itu Maha Esa, bahwa Allah itu Maha Pemberi dan lain sebagainya. Karena itu semakin kita itu sering-sering memuji Allah, maka kemudian kita itu mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat aja dalam sholat itu. Mulai takbir Allahu Akbar, itu artinya Allah Maha Besar. Sami Allah, terus sampai kemudian akhir sholat. Kecuali doa yang kita baca di dalam duduk di antara dua sujud. Itu yang kemudian rupanya berdoa kepada Allah, menganggap Tuhan, Allah itu Tuhan dan kita hamba, kemudian kita berdoa. Dan itulah yang hanya untuk yang musolli, untuk yang orang sholat. Semuanya adalah pujian-pujian kepada Allah Ta'ala. Kalau di doa sujud, duduk di antara dua sujud itu adalah Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Selainnya adalah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbil alamin kang mengirani alam kabeh. Alam itu ya manusia, ya tidak manusia, manusia atau barang dan lain-lain. Tuhan yang menuhani semua alam. Jadi Rabbil alamina kang mengirani wong alam kabeh, itu enggak usah pakai wong. Jadi Rabbil alamina kang mengirani alam kabeh. Wassalatu lan utawi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan iku ala sayyidina, muga-muga tetep ing atase junjungan kita, muga-muga tetep ing atase bendoro kita Muhammadin, iya Kanjeng Nabi Muhammad, Sayyidil Anbiya'i kang dadi pemimpine para nabi, Sayyidil Anbiya'i kang dadi bendarane para nabi-nabi, wal mursalina lan kang dadi bendarane para utusan kabeh. Wa ala alihi lan muga-muga ing atase keluarga Kanjeng Nabi Muhammad,
wa sahbihi lan sahabate Nabi Muhammad ajma'ina iya sekabehane. Wa ba'du lan ing dalem sawise iku mau kabeh hamdalah wassalatu wassalamu itu fa hadza mongko utawi iki kang bakal teka, maka berikutnya begitu fa hadza mongko utawi iki kang bakal teka iku durusun pelajaran, iku durusun piwulang awaliyatun kang kawitan, awaliyatun kang pertama fil akhlaqil mardiyah ing dalam babakan tata krama kang den ridani, ing dalam babakan akhlak yang diridhoi oleh Nabi Muhammad, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'tulan wus ngarang sapa ingsun Syekh Muhammad Syakir li talibil ulumi kanggo para wong kang pencari ilmu ad-diniyati kang bangsa agama. Wa qaddamantulan teman-teman wis ngiseni sapa ingsun Syekh Muhammad Syakir ha ing durus minal akhlaqi saka dene ilmu akhlak ma ing barang yahtaju kang butuh ilahi maring ma sapa talibul ilmi para pencari ilmu fi bidayati amrihi ing dalem kawitane perkarane talibul ilmi utawa talibil ilmi, si talibul ilmu pencari ilmu. Hatta idza wafaqahu sehingga nalikane metokake utawa nalikane nulungi utawa nalikane memampukan ing talibul ilmi sapa Allah Gusti Allah litakhalluqi maring gawe budi pekerti biha kelawan akhlak mardiyah. Karena mengkono apa akhlak mardiyah iku marjuan kang diharapkan apa ayam fa'ahu apa yen to awe manfaat sapa talib apa ayam fa'ahu yen to awe manfaat ing talib pencari ilmu sapa Allah Gusti Allah bi ilmihi kelawan ilmune talib. Wa ayyan fa'alan yen to paring manfaat sapa Allah bihi kelawan ikilah kitab wasaya al aba lil abna kathiran kelawan akeh. Beliau Syekh Muhammad Syakir berdoa mudah-mudahan kitab yang kecil ini menjadi sebab anak murid yang belajar itu dimampukan oleh Allah Ta'ala untuk memperoleh berlaku akhlakul karimah yang diharapkan. Kemudian mudah-mudahan kitab ini bermanfaat. Mudah-mudahan kitab ini bermanfaat bagi banyak orang min khalqi saka dene makhluk Gusti Allah Ta'ala. Wallahu lan utai Gusti Allah iku waliyur rasyadi, zat kang anduweni, zat kang nguasani pituduh wal hadi lan nuduhake ila siratil mustaqim maring dalan kang jejeg, ila siratil mustaqim marang dalan kang lurus. Tanda tangan al muallif, penyusun. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa ada istilah muallif, ada istilah muallaf, ada istilah musannaf. Karena itu ketika di pondok pesantren Pak Yai itu kalau mulai mengaji itu dibacakan itu qolal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ata'alina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Atau qolal musannifu rahimahullahu ta'ala dan seterusnya. Nah, kemudian apa mu'allif itu? Mu'allif ialah menyusun kitab menggunakan beberapa referensi, banyak referensi, kemudian dikumpulkan sehingga menjadi kitab. Lah penyusunnya namanya mu'allif. Kalau musannaf itu beda. Musannaf itu orang yang menyusun kitab tanpa menggunakan referensi kitab yang lain.
jadi bersumber dari hatinya yang kemudian diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menulis kitab, lalu jadilah kitab, pengarangnya namanya musannif. Lalu mu'allaf. Nah, kalau mu'allaf beda lagi. Mu'allaf itu bagi orang Islam yang baru saja masuk Islam. Itulah muqaddimah daripada kitab Wasaya al-Aba lil Abna. Insyaallah pertemuan berikutnya kita sampai kepada Ad-Darsul Awal, Nasihatul Ustadzi li tilmidihi. Nasihat guru kepada muridnya untuk pertemuan kedua. Mudah-mudahan upaya ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semua orang dan mudah-mudahan siapa saja yang mengikuti kegiatan ini atau mendengarkan video ini menjadikan sebab kita dikaruniai Allah anak atau keturunan yang ahli Al-Quran, ahli ibadah, ahli zakat, ahli infak, ahli sedekah, ahli kurban, ahli haji, ahli umrah, ahli ilmu, ahli kebagusan, ahli sholat berjamaah di masjid, dan dikumpulkan kepada golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan nasib bejo donya, bejo akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya akhiri, wabillahil hidayah taufik wa annal fadla biyadillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.